welcome back to my channel and welcome to this new video CPNS episode 2 khusus untuk gua cerita tentang semua produk-produk yang nyisa sedikit-sedikit. Ya ini sambungannya dari video sebelumnya, karena sebelumnya itu kayaknya gue bilang ini udah nggak bisa deh gue bikin videonya gitu ya. Nah ini dia sambungannya. Oke, yang pertama ini biar cepet aja, ini Silkot Maximizer Cotton. Apakah bagus? Ya so-so aja. Cuman mungkin kalau menurut pendapat gue dia bisa digunakan untuk kayak pampering your skin, khususnya di bagian wajah di mana dia digunakan misalkan pakai ini Hatomugi skin conditioner atau pakai yang namanya PLHTE gitu ya, diemin begini, jadi tidak soak up terlalu banyak produk. Dan kalau misalkan dibandingin dengan facial cotton yang dari Selection, menurut pendapat gue ya, kalau gue honestly khusus untuk penggunaan atau manfaat dari kapas tuh ya gue lebih memilih ini ya. Khusus untuk yang Silkot itu mungkin fungsinya untuk kayak ngerendam wajah menggunakan PHTE gitu ya. PHTE itu biasanya namanya itu yang kepunyaannya dari Avoskin atau yang dari SK itu gitu ya, Power Essence gitu. Jadi biar kulitnya nggak terlalu kering. Nah biasanya dipakein si Silkot ini karena dia memang bener-bener sangat-sangat amat tipis tuh ya teman-teman. Jadi enak. Biasanya dipakai begini gitu ya, dia langsung nemplok dan istilahnya si produknya itu terdistribusikan dengan baik. Oke, next ya, ini adalah dari Airwax Nature Beauty. Kalian bisa bayangin, gue nggak tahu pertama kali videonya kapan gue review Airwax. Dan kalau misalkan kalian tahu, kasih tahu gue, komen di bawah, kasih tahu, nanti gue kirimin produk ya. Dan gue kasih tahu dulu bahwa gue bakalan kirimin produk yang memang sudah gue pakai, khususnya sudah gue review ya teman-teman. Jadi bukan produk baru, karena banyak sekali produk yang gue beli dan akhirnya gue review terus gue nggak pernah pakai. Jadi mendingan gue sharing sama kalian yang memang membutuhkan. Nah coba ditebak pertama kali gue upload video yang review Airwax ini tanggal, bulan, tahun, dan judulnya apa, tulis di komen di bawah ya. Terus untuk yang teman-teman kemarin, untuk pemenang terus ada yang request segala macam produk, itu udah gue kirimin ya. Maaf banget lama karena hektik di sini, dan untuk mencapai ekspedisi itu jauh, jadi gue harus sekalian misalkan ke kota kemana itu baru sekalian kirim paket gitu ya. Maaf banget kalau misalkan ada keterlambatan. Dan balik lagi ke Airwax, ini terbaik banget, saking udah lamanya akhirnya ya dia tidak bisa digunakan ya, mau nggak mau. Jadi untuk perekatnya itu sudah mulai luntur ya, karena mau nggak mau ini kan gula ya, gula asli gitu. Jadi kalau lama-lama dia akan kering dan ya udah teksturnya jadi kayak gula aja. Perekatnya bener-bener sangat amat tinggi dan awet banget, sampai gue punya ini yang berapa gram ya, berapa mili ya, nggak habis-habis ya. Kalian bisa bayangin, mungkin harganya memang lumayan, tapi ya itu dia, walaupun harganya lumayan nggak habis. Sampai gue kayaknya udah setahun apa 2 tahun ya, gue lupa nih, 2 tahun apa 3 tahun. Please tulis komen di bawah ya teman-teman, pertama kali gue review tentang Airwax yang satu ini terbaik ya menurut pendapat gue dibandingkan dengan produk-produk waxing lainnya, karena produknya satu banyak, walaupun memang harganya lumayan dibandingkan yang lain. Kalau yang lain itu memang harganya cuma 50.000, tapi biasanya kalau gue diemin gitu tuh nggak langsung bisa dipakai lagi, biasanya udah langsung lepas ya untuk daya rekatnya. Makanya ini gue rekomendasiin buat teman-teman Airwax. Cuman sayang sekali Airwax sedang tidak produksi untuk saat ini ya teman-teman. Itu yang bikin gue sedih ya. Ya kenapa sih gitu kan. Oke, balik ya ke produk lainnya yang dari Labore. Ini Labore Sensitive Skincare Gentle Biome Mild Cleanser. Dia kandungannya ada bifida, ferment, lysate, sama hyaluronic acid. Dan gue pakai dia khusus untuk kalau gue pagi-pagi bangun tidur, gue pasti pakai ini karena ini bener-bener gentle banget ya. pH balance-nya itu 5,5 sama non-shop formula. Jadi gue bener-bener butuh banget ya formula yang seperti ini, tapi khusus dipakai kalau misalkan nggak pakai make up ya. Karena kalau kalian pakai make up, kalian harus pakai yang heavy duty cleanser gitu supaya keangkat semuanya. Karena kalau kalian pakai ini setelah kalian istilahnya pakai kosmetik, nggak pakai lagi cleansing balm, nggak pakai lagi cleansing oil, itu kalian bakalan rugi karena dia bakalan clog your pore pasti iya. Jadi pori-pori tersumbat gitu ya teman-teman. Jadi ya gue saranin untuk penggunaan yang seperti ini, sabun-sabun itu dipakai
kalau bangun tidur gitu, karena kalian cuma ngebersihin yang namanya skincare doang. Dan ini gue sih cocok-cocok aja, tapi kalau mau dibilangin the best gitu ya, bagus banget juga enggak. Yang pasti ini aman di kulit gue, tidak bikin iritasi, dan ya support untuk penggunaan atau digunakan bangun tidur gitu ya teman-teman. Oke. Ini dia, ini gue habis 2, gue nggak tahu kemana satunya yang kosong, karena ini masih ada. Ya udah tinggal segini lagi nih, ya udah mau habis. Aduh, ada aja. Ini dari RH Acne Act ya, namanya Gentle Acne Facial Wash which Hazel and BHA for dry sensitive and acne prone skin. Jadi dia dry sensitive, tapi gue bisa pakai ya, karena ya itu dia, mungkin bagian perimeter kulit wajah gue ini kan memang dry gitu kan, dan dia quite sensitive, karena kalau ya gue nemu aja produk yang memang gak cocok, udah pasti langsung kerasa di kulit wajah gue. Dan ini yang gue andelin, ini adalah botol kedua gue ya. Ini gue pakai kalau gue sudah menggunakan make up seperti ini. Biasanya gue bersihin pakai cleansing balm, baru gue bilas dan kemudian bersihkan lagi, cuci lagi pakai sabun muka yang dari RH ini. Ini tuh dipakai sedikit aja udah cukup banget ya, bener-bener dia deep cleanse wajah gue dan hindari pori-pori tersumbat gitu. Ini terbaik banget kalau misalkan kalian cari produk yang bisa bantu deep cleanse setelah penggunaan make up. Ini dari RH ya teman-teman, yang kayak gini ya. Oke, setelah itu, duh mataharinya menyinari lagi, ada-ada aja ya, banyak banget nih. Oke, yang di plastik dulu aja ya, sambungan yang waktu itu. Hei, ini skincare semua, banyak sekali. Lactacid All Day Care, ini feel clean after every wash. Gue selalu nyetok ya untuk yang seperti ini. Apa ya istilahnya, kalau misalkan kalian mau bikin segar ya, apa sih dibilangnya? Kok virginity sih? Salah. Ya, misfi kalian itu bisa gue saranin pakai yang Lactacid ini, karena dia bener-bener ringan ya. Terus gue menghindari yang namanya apapun itulah ya, sirih atau apa gitu, kandungan-kandungan yang kayak ekstra untuk support dari pembasuh misfi itu gue nggak ambil, karena ternyata dia bisa bikin misfi kita itu jadi malah gatal gitu, karena bikin kerja ekstra di bakteri yang baiknya di misfi kita. Jadi pilih yang regular aja gitu ya teman-teman, dan ini apa namanya, rekomendasi banget ya. Oke, terus ini tinggal seuprit lagi yang dari Braily Salicylic Acid Cleansing Pad. Bagus banget walaupun harganya murah. Gue sih rekomendasi, karena salah satunya itu gue juga beli yang lotion untuk jerawat, itu terbaik juga. Cobain deh produk-produknya Braily, ini bagus banget walaupun dia harganya murah ya teman-teman ya. Terus ini Gentle Retinol Renewal Moisturizer, masih ada sisa sedikit tapi gue buang aja, karena banyak sekali produk lain moisturizer yang harus gue pakai tuh ya. Salah satunya dari Olay, terus yang dari Glow Gold ya teman-teman, banyak. Jadi ya udahlah gantian gitu. Nah khusus untuk Gentle Retinol yang satu ini, dia bantu banget untuk bisa kayak apa ya, plumping your skin, khususnya kalau di atas kulit wajah gua gitu ya teman-teman. Apalagi untuk yang serumnya ya, kalian bisa pakai atau enggak, tapi gua nggak terlalu rekomendasiin ya, karena dia so-so aja. Alright ya. Next will be ini dari Ristra, dia sedikit lagi nih sisa, gue nggak tahu yang fullnya mana, karena ya gue udah beli lagi, dia sisanya udah tinggal seuprit lagi. Ini terbaik untuk ngeringin jerawat, tapi ya itu dia, jerawat kalian jadi bakalan ya kering aja semuanya gitu ya teman-teman ya. Oke, aduh ini terbaik ya, gue suka banget yang dari Scarlett ya, Phytobiotic Renewing Moisturizer, dan gue sampai beli sendiri sengaja gitu ya. Waktu itu di Jakarta gue kehabisan moisturizer, gue langsung beli di Mangga 2 gitu ya, cari-cari toko kosmetik, karena ya itu senyaman itu, bagus, dan bikin lembut juga lembab kulit wajah gue, nggak bikin apa ya istilahnya. Biasanya kalau untuk moisturizer itu di atas kulit wajah gue, dia bisa bikin komedo wajah gue tuh jadi kayak mengeras gitu, karena ya mungkin teman-teman di luar sana yang punya kulit kering, kalian tahu banget rasanya gimana ya gitu. Nah ini Alaska Volcano Clay Mask, gue pakai ini ya teman-teman dari Skintific. Ini lumayan untuk bisa deep cleanse pori-pori kamu
ya, dan istilahnya apa ya, praktis, terus tinggal dipakai aja udah oke banget. Ini jadi kayak plain mask yang apa ya, jar putih yang gede itu enggak sih ya. Kalau yang jar gede putih itu kan lumayan mahal nih, kalau ini masih terjangkau ya. Gue bisa kasih saran ke kalian, tapi untuk rekomendasi full banget juga enggak ya. Oke, biasa we gitu tah. Oke, ini yang dari Hydra Stay, ini terbaik banget. Ini padahal masih ada ya, cuman karena packagingnya udah rusak jadi kayaknya gue mau buang aja. Ada saya Radiant Finishing Powder terbaik, ter the best, sangat-sangat amat rekomendasi buat kamu yang punya masalah dengan wajah berminyak tapi banyak sekali tekstur, terus banyak sekali wrinkle, terus pengen wajah kamu itu kelihatan halus, cakep, nggak berat, nggak nambahin tekstur juga wrinkle. Ini ya terbaik banget. Oke teman-teman, dan selanjutnya Midira Blush ya, ini warnanya strawberry ya. Kalau gue kurang suka ya, somehow terlalu apa ya, terlalu kayak putih aja gitu ya teman-teman ya. Oke, terus apalagi nih, ini dari Pixi Make It Glow Dewy Cushion, terbaik juga, gue suka banget dia. Karena apa ya, untuk kulit gue mungkin semakin tua ya teman-teman ya, itu perlu sesuatu yang ringan tapi apa ya, mudah di blend juga, cukup untuk bisa berada di atas kulit wajah gue yang berminyak gitu ya teman-teman ya. Nah ini tuh oke banget, walaupun namanya Make It Glow Dewy Cushion, tapi dia masih aman dipakai di atas kulit wajah gue yang berminyak. Tampilannya cakep banget ya. Kalau untuk minyak apakah dia bisa tahan lama banget ya, pasti enggak, tapi tampilan wajah gue tuh jadinya cakep ya, jadi halus gitu teman-teman. Oke, something ini yang Ego 3D Contour and Bronzer, ini juga bagus banget ya teman-teman. Ini gue suka banget karena apa, packagingnya, terus harganya juga, formulasinya juga bener-bener bagus dipakai ya, praktis. Untuk warnanya juga cukup netral gitu, jadi nggak terlalu merah, nggak terlalu yang abu-abu gitu. Nah, makanya namanya di sini contour bronzer ya teman-teman. Dan ini sudah kadaluarsa, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, untuk ini gue harus lihat dulu nih, ini udah kadaluarsa atau belum. Oh iya, ini Mei 2024, L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover. Somehow gue nggak terlalu suka untuk produk ini, gue nggak tahu kenapa. Yang pasti kalau di atas kulit wajah gue tuh dia kayak nggak bisa menyatu dengan baik gitu, jadi nggak bagus, dia kayak sit on top dan berpisah aja, dia maunya sendiri aja gitu ya teman-teman ya. Oke, next ini semua ya yang kemarin gue kasih tahu juga, Wardah bagus, terbaik, cuman ya udah kadaluarsa. Ini nanti tanggal 25 Agustus aduh sorry alhamdulillah ya Allah ya, ini jadi gue buang. Ini terbaik ya, Supple Power, ini namanya Hyaluronic Essence. Dia itu lebih ke apa, toner tapi ada semprotan gitu, dan I love it so much. Ini gue suka, sangat amat rekomendasi ya teman-teman. Nih yang ini ya terbaik ya. Itu sih kalau gue nggak banyak produk lain, gue bakalan beli lagi ya tapi karena gue banyak produk lain ya udah. Oke, ini Tamago Airy Blush, ini yang Mazel, warnanya dari Something ya teman-teman, dan sudah kadaluarsa, kalian bisa lihat sendiri ya, sudah berjamur ya. Kalau gue konteks yang ini gue kurang suka, karena kalau nggak salah ya, gue nggak tahu yang mana atau yang mana, jadi kayak konteks dari ngeluarin produknya itu kayak nggak nyambung gitu. Tiba-tiba ini krim sendiri, secara yang lain tuh bukan krim gitu. Ya udahlah, yang nggak nyambung, tapi yang pasti produknya juga gue kurang suka ya. Nggak usah terbahas terlalu banyak lah ya, karena I don't really like that product. Jadi daripada gue jadi omongan kenapa gue harus jelekin, ya udah, intinya gue nggak suka. Oke, lanjut ke Avoskin Your Skin Bay. Ini vitamin C 3%, tuh kalian bisa lihat. Makanya ini alasan satu-satunya gue itu nggak terlalu banyak belanja untuk saat ini. Mungkin kalau kalian yang notice ya, nggak terlalu banyak produk yang gue review, nggak terlalu banyak produk yang istilahnya tiap hari ada lagi produk, dan gue lebih fokus ke istilahnya, kalau gue udah beli produk, gue bisa akalin dia bikin beberapa video ya. Karena ini salah satu contohnya, gue banyak banget beli tapi nggak kepake, kan sayang ya teman-teman. Terus kalau misalkan kalian bilang kasihin aja, orang sini tuh udah banyak banget gue kasihin semua produk, sampai dia dikasih itu masih
ini masih ada, produknya masih ada gitu loh teman-teman. Dan kalau dibilang kirimin aja ke perias jenazah, sudah pernah ya dikasih tahu, ditanya gitu, itu dia udah nggak nerima. Karena ya kalian bisa bayangin beauty influencer di Indonesia ini banyak banget ya. Jadi makanya itu mulai dari diri gue sendiri, gue mau mencoba untuk stop ya radically gitu ya, secara radikal belanja gila-gilaan. Walaupun gue adalah konten kreator, harusnya banyak sekali produk yang gue review gitu, tapi ya itu dia, muka gue tuh cuma satu teman-teman, nggak bisa gue pakai semua produk ini ya, nonsen kalau gue bilang ya. Mungkin gue nggak tahu, gue nggak menyebutkan siapa dan di mana. Intinya konten kreator, gue nggak paham banget kalau dia bisa review banyak banget produk. Dan honestly khusus untuk skincare itu minimal 3-6 bulan kalian baru bisa rasain produknya. Kalaupun gue review produk skincare yang gue baru sebulan gitu, pasti yang sudah gue bisa rasain produknya ya, untuk manfaatnya. Kalau enggak ya gimana gue bisa tahu gitu. Nah khususnya untuk yang Your Skin Bay ini ya gue nggak tahu ya, karena banyak banget produk yang gue coba, gue udah pakai segini dan keburu kadaluarsa, ya udah ya begitu ya teman-teman. Jadi gue nggak bisa kasih reviewnya. Oke, untuk Emina Bare With Me Mineral Mild Foundation ini terbaik ya teman-teman. Ini bagus banget. Ini expired 2023, walaupun harganya murah tapi cakep banget hasilnya gitu. Mungkin bisa diperuntukkan untuk kamu yang memang suka tampilan yang benar-benar natural tuh. Emina bagus banget. Ini cakep ya, rekomendasi teman-teman. Ini yang tadi Midira lagi ya, masih sama. Terus ada Little Pop, kayaknya ini jangan dulu dibuang ya, ini masuk deh ke sini tidak sengaja. Oh udah expired juga ternyata tuh. Kalian bisa bayangin ya, ini Little Pop dari Camille Face Mist No Fragrance, ada niacinamide, allantoin. Kalian bisa bayangin sebanyak ini gue beli, ini setting spray katanya bagus bla bla bla. Sampai gue lupa gue udah pernah coba ini atau belum. Tuh berdosanya gua, ya Allah maaf ya. Ini salah satu reason why, karena gua pakai produk itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian selalu nanya bener nggak ya dipakai, itu kalian sama aja merendahkan usaha dan kerja keras gua gitu. Karena untuk semua produk yang gua beli itu pakai uang sendiri, dan pasti gua coba, bener-bener gua coba, karena memang dicoba di wajah gua gitu, bukan cuma omong kosong dimana kalian mungkin ngelihat teman-teman di luar sana gitu ya, mungkin ya mereka cuma dikirimin doang, jadi ya udah tinggal bilang bagus atau tinggal bilang apa, bebas gitu. Kalau gue nggak bisa, even gue dibayar atau endorse, gue harus bilang apa yang gue rasa gitu loh, karena gue nggak mau someday gue dapat endorse terus istilahnya produknya tuh nggak cocok ya di atas gue, masa di atas kulit gue, masa gue mau bilang itu bagus, kan nggak mungkin ya. Jadi please ya, untuk mungkin teman-teman di luar sana, brand atau siapapun itu, untuk endorse gue itu hanya kasih honest review ya teman-teman. Jadi jangan harap gue bakalan bagus-bagusin kalau memang produknya nggak bagus. Nah khusus untuk ini gue belum coba, gue juga lupa beli dan nggak kepake ya, udah keburu kadaluarsa ya, itu salah satunya ya. Oke, jadi gue mau coba untuk stop massive purchase gitu ya teman-teman. Dan ya gue beli ya istilahnya yang bener-bener bisa gue pakai ya. Ini aja produk di belakang gue nih, kebayangkan kalian, ini banyak banget lagi proses gue kasihin, makanya gue selalu kasih giveaway buat teman-teman ya. Ini Nutriwear Velvet Liquid Foundation dari YOU, ini terbaik, bagus banget. Dan ini bisa disandingkan dengan Giorgio Armani yang Silky Foundation, itulah yang pokoknya yang mahal. Ini bagus banget ya. Oke, gue nggak bakalan terlalu lama karena ini udah 19 menit, karena kalau lebih panjang lagi ya mau gimana ya. Oke, terus gue itu ada beli ini obat total untuk flek ya, yang dari Apotik Wijaya Platinum. Cuman ya itu dia, terlalu banyak ya, ini masih baru lagi ya teman-teman. Oke, gue nggak tahu udah sampai mana, lupa karena tadi ada pegawai datang ya untuk flek. Iya ya, krim flek ini ya teman-teman. 2022 ya expiry date-nya. Terus untuk Recouture Benefit ini juga kayaknya udah lama banget. Ini blush ya, sudah berjamur ya udah. Ya itu dia, ini tuh blush yang ada highlightnya. Jadi menurut pendapat kulit wajah gue jadi rada aneh gitunya. Makanya gue nggak pakai lagi. Oke, ini dari Adara ini lumayan ya, enak ya teman-teman. Dia itu bisa bantu untuk nyerahin, tapi khusus untuk apa namanya, kayak dia kan
lebih ke ngilangin dark spot ya, terus bekas-bekas jerawat itu dia mudarin ya, nggak langsung yang hilang gitu kayak sulap ya, enggak juga gitu ya. Nah ini Avoskin Miracle Retinol Ampul terbaik, bener-bener rekomendasi banget. Kalau gue sih suka banget karena dia bantu pada saat kulit wajah gue udah bergeradakan, tinggal gue pakai itu langsung halus plump lagi. Ini sangat amat rekomendasi ya teman-teman. Gue ngebut karena mataharinya takutnya naik lagi dan jadi terlalu terang gitu ya teman-teman, menjaga mata kalian. Oke, sama ini juga yang dari Adara ya, tapi untuk malam hari. Terus kemudian ini dari Marc Jacob ya, kalian bisa bayangin tuh, sampai lipstick semahal ini, biar kalian tahu nih, masih sebanyak ini ya teman-teman ya. Ini udah berjamur gitu, ini bukan harga murah lipstick, karena ya itu dia massive purchase-nya itu masih gila-gilaan gitu kan. Gue review ini girl, ya udah akhirnya nggak kepake semua ya. Itu aja di laci gue masih satu laci itu lipstick tuh. Ini dia dari Braily Retinol Eye Serum. Ini juga nggak kepake, walaupun gue udah pakai beberapa kali, tapi belum bisa gue rasain manfaatnya. Begitu juga ini yang Bulgarian Rose Water Hydrogel Eye Patches. Kalian bisa bayangin produknya banyak sekali, belum kepake ya, tapi udah kadaluarsa. Sedih gue bener-bener ya. Ini 2024 ya teman-teman, bulan Mei, yaitu dia belum tahu gue rasanya bagaimana. Terus yang HA, BHA, PHA ini yang dari apa namanya nih, Sambaimi, ini sudah kadaluarsa dari 2020 ya, karena gue simpen aja gitu di kulkas tuh ya. Gue udah lupa ya, karena ini terakhir gue nggak tahu kapan gue pakai ya. Oke, lanjut Pixi UV Whitening for Beauty Benefit. Dia bagus banget, terbaik ya teman-teman. Gue nggak tahu kalian masih ada yang pakai atau enggak, karena ini sudah lama banget gue nggak pakai, tapi sempat gue review karena dia itu ringan ya, istilahnya botolnya kecil segini. Kalian bisa bayangin kalau misalkan kalian traveling gitu, pergi-pergi, bisa yang namanya bawa ini tuh ya udah gitu, nggak mikir lagi terlalu berat. Terus dia tahan minyak, coveragenya oke banget, terbaik pokoknya. Ini rekomendasi ya teman-teman. Kemudian yang dari Scarlett, ini yang namanya Deep Hydration Firming Eye Serum, belum terlalu kerasa di gua ya teman-teman. Oke, dan kemudian yang Avoskin ini Intensive Nourishing Eye Cream. Somehow gua nggak ngerasain seberapa bagusnya ini, cuma yang gua notice adalah ini udah hampir habis tuh, kalian bisa lihat ya tuh, tinggal segitu. Kalau gue pakai ini untuk under eye gue jadi berat ya kalau gue pakai cosmetics, itulah ya teman-teman. Scarlett ini yang body scrub, gue sangat-sangat amat suka karena dia praktis, gue nggak perlu nunggu lama, jadi pada saat dipakai bisa langsung digosok dan sangat-sangat amat membantu banget kulit gue yang geradakan, kulit gue yang jelek, asal rajin pakainya ya. Balik lagi, semua produk itu bagus kalau kalian punya komitmen sama diri kalian untuk pakai dia gitu ya. Ini Biopil yang dari Neogen, ini yang warna hijau gini, ini yang green tea kalau nggak salah. Gue ngandelin banget dan sampai habis akhirnya ya teman-teman ya. Ini expiry date-nya sampai 2024 bulan 11 ya, dan baru habis tadi malam ya teman-teman. Jadi apa ya istilahnya, gue sangat ngandelin karena dia ada bagian dimana padsnya itu ada yang kasar, ada yang halus. Jadi untuk yang kasar itu untuk ngangkat kayak kulit mati di atas kulit wajah gua gitu ya. Nah ini di sebelah sini ada jerawat ya, dan gua rajin untuk pakai ini untuk peel semua dead skinnya gitu ya. Jadi cepet untuk bikin lebih halus, bikin bekas-bekas jerawat itu bisa cepet hilang gitu ya. Jadi intinya selain dari skincare, coba deh untuk dibantu pakai si Neogen ini rekomendasi ya teman-teman. Oke, terus gue pakai yang dari All Clean Balm, ini yang Mandarin dari Hymis. Honestly ini gue suka banget karena yang satu ini dia itu banyak ya isinya. Dia ada, let me see, hai mana kamu, isi ada berapa, 120 ml ya teman-teman ya ini isinya. Ini banyak banget dan dipakai sedikit itu udah cukup. Terus udah gitu dia bener-bener melting di atas kulit wajah gua, bener-bener sangat amat ngebersihin. Istilahnya itu dia bukan jenis dari apa ya istilahnya cleansing balm yang ya udahlah
namanya juga balm gitu ya, bisa lah apa namanya ngebersihin. Kalau ini tuh enggak, ini bener-bener deep cleanse banget, bener-bener bisa diandelin, bikin kulit wajah gue itu enggak bikin pori-porinya tersumbat ya, apalagi gue kan setiap hari atau setiap bikin video itu selalu pakai make up. Ini andelin gue banget, jadi ini rekomendasi, harganya juga masih terjangkau, isinya juga banyak ya, pakai sedikit udah cukup teman-teman ya. Oke, terus lanjut hyaluronic acid dari Something, terbaik ya, ini sampai nggak ada, sampai habis banget. Honestly untuk produk-produk Something itu bisa diandalin ya teman-teman ya, termasuk dari serum-serumnya ya, hyaluronic acid bagus banget. Terus ini yang dari Skintific, ini white travel ya, bla 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 segala macem. Ini ya biasa aja kalau menurut pendapat gua, nggak terlalu yang maksimal. Nah ini yang Become Better Cycle Toner, ini bener-bener bikin lembab kulit wajah gua tapi tidak bikin nambahin jerawat, karena dia anti jerawat juga ya teman-teman. Ini rekomendasi ya, siapa tahu aja teman-teman cari yang namanya toner. Oke. Terus kemudian Skintific Sim White 377, ini botolnya gue nggak tahu kemana, yang pasti mungkin sudah dibuang, tapi gue pengen kasih tahu ke kalian ini terbaik banget untuk mencerahkan kulit wajah kalian. Dan kalau misalkan sekiranya kalian perlu celah di apa ya istilahnya sebagian tempat, kalian fokusin aja, ini bener-bener bantu banget ya teman-teman ya, rekomendasi. Oke. Ini blush yang dari Bare & Bliss atau BNB, terbaik, bagus banget, cuman sudah kadaluarsa ya. Ini apa namanya rekomendasi karena dia highlightnya itu bener-bener halus ya, cakep. Nah ini yang dari Madame G, Squeeze Magic nomor 02. Ini gue nggak pakai dari pertama beli karena packagingnya pada saat dibuka itu dia langsung ngelukain tangan gue, jadi ya udah, gue nggak tahu dia bagus atau enggak ya, intinya ya gitu ya. Untuk Squeeze Magic yang punyanya dari Madame G, I'm so sorry. Oke, nah ini dia tadi yang gue bilang, yang Braily, yang lotionnya untuk jerawat, terbaik. Daripada kalian beli lotion apapun itu yang mengandung salicylic acid ya di luar sana, karena gue sudah mencoba dan gue membuktikan seampuh apa produk dari Braily ini namanya Acne Treatment and Skin Repair. Untuk jerawat bagus banget, cobain deh. Gue nggak bakalan terlalu banyak ngomong ya, kalian cobain sendiri karena harganya memang murah banget, ini murah banget ya. Terus untuk rambut ya, ini yang dari Kerastase, ini apa namanya leave on conditioner, jadi conditioner yang nggak perlu dicuci lagi, jadi habis keramas pakai toner, pakai ini ya teman-teman. Ini bener-bener kayak apa ya, melapisi rambut untuk bisa di style gitu ya, pakai hair dryer atau pakai curling iron apapun, dia bener-bener bikin lembut, menjaga banget rambut gua. Ini terbaik, gue pakai dan gue pairing itu menggunakan yang ini ya, Kerastase. Ini toner ya teman-teman untuk rambut gua. Apa sih disebutnya, kok toner sih, gue lupa, komen dong di bawah ya. Itu loh yang cairan hair tonic, astagfirullahaladzim ya, untuk rambut menghindari rontok. Nah ini salah satunya untuk melembabkan rambut gua. Oke, terus ada dari Rose All Day Skin by Rose Don't Forget Sunscreen. Gue suka ini, dia ringan banget, terus di blend itu nggak ada white cast, karena ya itulah yang diharapkan dari setiap sunscreen yang gue pakai ya, tidak ada white cast. Terbaik dan cepet banget ini habisnya karena gue pakai setiap hari banget gitu ya. Ini Skin Revive Cleanser with Tea Tree Oil, ini dari kalau nggak salah Derma Express ya, karena gue waktu itu ada melakukan treatment di sana, jadi gue dikasih cleansernya. Ini sih gue suka banget karena dia itu nggak terlalu banyak apa ya soapnya, tapi dia bener-bener bersih terus ringan ya teman-teman, juga bikin tetap lembut kulit wajah gue, karena kebanyakan dari apa ya istilahnya produk-produk yang khusus untuk kulit berjerawat biasanya bikin kering, bikin keset. Nah sekarang tuh udah nggak zaman lagi ya teman-teman, sesuatu yang bikin keset, bikin kering tuh udah nggak zaman lagi. Jadi biasanya lebih ke tetap lembab tapi tidak nambahin minyak di wajah. Oke, ini YOU Long Lasting Beauty, gua kurang suka somehow produknya itu atau formulasinya di atas kulit wajah gua nggak menyatu gitu ya dengan baik. Oke, terus concealer dari Lameila sama glitter dari susah pisan ngomong nanya, glitter dari Lameila ya. Gue nggak bisa menyebutkan huruf R dengan huruf L dalam satu kalimat, apalagi satu kata gitu ya. Nih, I don't know. Nah, nih
ya. Ini harganya tuh murah, 5.000 atau berapa, tapi sebagus itu ya teman-teman ya. Nah kalian harus lihat tuh, rekomendasi ini diamond sequin ya teman-teman ya. Oke, terus ini concealernya gue belum nyoba asli, dan gue nggak tahu dia udah kadaluarsa atau belum ya. Tapi ya ini kalau gue cek di sini dia bener-bener apa namanya, tipis banget gitu ya formulasinya, jadi mungkin ya gue nggak bakalan suka deh kayaknya. Oke, terus ada dari MAC, ini gue nggak tahu udah yang compact powder atau powder foundation yang keberapa yang gue pakai, yang dari MAC, karena terbaik banget, bikin halus, coveragenya the best, tahan lama, tahan minyak, bener-bener jadi kayak bikin wajah gue tuh airbrush ya. Ini yang NC25, ini bener-bener bagus ya teman-teman tuh. Ini ada puffnya langsung, jadi walaupun mahal tapi sangat-sangat amat rekomendasi. Dan kalau sekarang kalian beli di Lazada biasanya buy one get one gitu, jadi kalau beli mendingan Lazada aja gitu ya teman-teman, supaya kalian bisa dapetin produknya itu langsung 2. Dan kalau misalkan kalian masih penasaran sama foundation, kalian bisa beli, biasanya ada promo itu, pembelian foundation gratis powder foundationnya yang kayak ini, yang dari MAC ya, masih terbaik sih. Nah ini yang terakhir nih ya, setelah capek gua hari ini bikin 2 video. Oke. Brow People dari Second Date ya, ini terbaik banget karena dia sangat amat udah habis, udah nggak bisa dikeluarin lagi, dan kecil sekecil ini ya, kalian bisa bayangin. Jadi untuk kalian yang memang membutuhkan alis kalian itu lebih precise, lebih rapi, kalian bisa pakai ini. Ini gue pakai yang warnanya dark brown dan sudah ada spulinya, jadi nggak usah nyari-nyari lagi spuli di meja kalian ya. Jadi pada saat pakai itu tinggal bolak-balik aja gitu. Ini sangat rekomendasi karena ini adalah salah satu pensil alis andalan gua. Well, akhirnya selesai teman-teman video kali ini CPNS ya, coba cerita tentang produk yang nyisa sedikit ke kalian, dan semuanya itu gua kumpulin. Mungkin gua nggak tahu deh, itu kayaknya udah berapa tahun ya gua nggak bikin ya. Mungkin kalian bisa tulis di bawah kapan terakhir kali gua sharing ke kalian produk-produk empties ya, atau produk-produk yaitu yang botolnya udah kosong. Tulis di komen di bawah, nanti gue kirimin produk juga ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, dan nanti gue kirimin produk ya. Seperti biasa teman-teman, please komen dan tulis di bawah tuh ya, kapan terakhir gue bikin video seperti ini gitu ya, ceritain tentang produk-produk yang udah habis. Dan oke, sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian suka. Kalau suka jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ke channel ini, aktifin notification bellnya, dan jangan lupa bahagia. Ketemu lagi di video bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.